memviralkan ini gitu ya. Yang memviralkan itu yang saya baca itu dari MUI, Goa atau mana? Sulsel, Bang, Sulsel. Sulsel. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihak. Apabila saya sesat, saya harusnya kan dibimbing. Kalau melihat yang salah, bukan malah menyalahkan. Memperbaiki yang salah, bukan dengan cara yang salah. Apalagi mengambil gambar tanpa izin, memposting di media sosial, meletakkan kata-kata sesat, itu bagaimana? Adakah MUI yang berpengetahuan dalam bidang agama tidak bertabayun? Apapun kesalahan yang mau disebarkan, terlebih lagi di media sosial, mestilah melalui klarifikasi. Itu kan sudah menghukum saya. Nah, saya sebagai yang ada dibicarakan di media sosial itu merasa dirugikan, mencemarkan nama baik yayasan. Yang yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah memiliki surat keputusan Kemkumham. Jadi bukan bodong. Nah, kalau memang kami ini sesat, ya seharusnya diadakan pembinaan. Nah, bagaimana yang di luar sana yang lebih-lebih lagi, terlebih-lebih sesat lagi? Kenapa itu tidak dibimbing atau tidak dikasih pembinaan? Ustaz, ini yang dimaksud ini sesat apa gitu ya? Nah, saya juga tidak mengerti bahasa-bahasa yang disampaikan di media sosial itu. Apalagi masalah sembahyang. Apalagi masalah makanan. Di situ dituliskan saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak pupuk. Padahal itu kan terbuat dari hewan, kotoran hewan. Contohnya saja keluar dari hewan. Apakah itu boleh dimakan? Apakah itu tidak kotor? Binatang itu tidak pernah dia cuci makanannya. Pasti kotor kan yang dimakan hewan itu. Halal haramnya dia tidak tahu, punya siapapun dia tidak tahu. Lah kalau hewan dimakan, kalau hewan berpenyakit, manusia memakan hewan, nah penyakitnya kemana? Jadi mencegah penyakit itu pola makan yang sehat. Gizi yang sehat itu bukan diambil dari binatang, tapi diambil dari sayur-sayuran. Ustaz, ini kan mungkin timbul namanya pemikiran lain kan, ini kan gedung. Itu mereka yang menilainya, itu kan berpenilaian, itu kan hak mereka menilai kami dari sudut pandang yang berbeda. Itu sah-sah saja. Kalau ini kan tadi tidak cuma makan nabati atau tumbuhan, dan menganjurkan makanan sehat atau bersih. Tapi kalau seumpama kan yang viral juga baru-baru ini seperti daging atau ayam, bagaimana itu? Kan ada gizi buruk, ada gizi baik. Gizi baik itu dari tumbuh-tumbuhan, gizi buruk dari hewani. Ada makanan nabati, ada makanan hewani. Nah, itu kan masing-masing punya hak masing-masing. Islam saja tidak menganjurkan makan binatang kan? Dalam agama Islam kan tidak dianjurkan makan binatang. Kalau Anda pikir itu baik, silakan dimakan. Agama yang memakan binatang kan sudah banyak, tapi sedikit sekali agama yang menganjurkan tidak makan binatang. Pola binatang ini kan tidak baik, sifat binatang kan tidak baik. Adakah saya melarang makan binatang? Mana buktinya?
Yang saya larang itu tidak boleh memakan darah walaupun setetes, tetap haram. Kalau terkait apa di sini apakah dikasih sekolah kah atau bagaimana Ya, dalamnya? bimbingan, pelajaran, dasar-dasar agama, bukan agama Islam ya. Semua agama kan baik. Iya. Tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Agama Islam mau bersih, mau suci. Agama Kristen mau baik, mau bersih, mau suci. Agama Buddha mau bersih. Apalagi masalah makanan. Di situ dituliskan, saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Datanya kan tidak valid. Berarti tidak benar ya masalah dilarang atau Ya, berbicara makanan. itu kan harus ada datanya. Ya, Ustaz, ini Ya. kegiatan sebenarnya Nur Muntera seperti apa gambarannya? Saya mengajarkan bagaimana mengenal agama, dasar-dasar yang mau mengenal agama, mengajarkan makan yang bersih, mengajarkan pola hidup yang bersih, mengajarkan pola pikir yang bersih, hati yang bersih, bukan mengajarkan agama. Sudah banyak yang tahu itu tentang agama. Sudah banyak yang sudah mengajarkan apa-apa norma-norma agama. Dan saya tidak berhak mengajarkan agama. Kalau tentang Kalau mau belajar sembahyang ya di masjid. Ya, silakan. Kalau tentang dugaan itu yang tersebar infonya yang pelarangan salat, bagaimana itu Ustaz? Apakah benar atau tidak? Oh ya, itu enggak benar sama sekali. Terus sebenarnya untuk kegiatan apa ini, Di- ini sejak kapan berdiri dan sudah 2019. berapa banyak misalnya yang anggota dari Muntera? Kalau di sini enggak banyak. Di sini hanya tahfiz Quran. Anak-anak yang tidak ada ibu bapaknya, yang tidak ada sanak saudaranya. Di gua enggak ada. Kalau jumlahnya sendiri, Ustaz. Ya, Jumlahnya sendiri, Ustaz. ya hanya beberapa orang saja. Ada sekitar Enggak sampai 50-an. 100 orang. Oh, enggak. Ya, sampai sih. Tapi bukan dari kaum luar, tapi anak-anak yang dari kalangan yayasan saja. Karena kami di yayasan tidak memakan binatang, tidak memakan hewan, tidak memakan bangkai, tidak memaksa juga kepada satu kaum, tidak menyalah-nyalahkan pihak-pihak lain, tidak menyalahkan kaum syariah, tidak menyalah-nyalahkan kaum tarekat, hakikat dan makrifat, tidak mengkafir-kafirkan orang. Kalau untuk anak-anak di sini dari usia berapa sih yang Tamat belajar SD. tamat SD? Iya, karena kalau terlalu kecil dia nggak bisa membawa dirinya. Oh, Karena kan sampai diajarkan mandiri, dibimbing. sampai SMA begitu. Ya, tergantung dia. Tergantung dia. Ya, tapi tidak ada bayaran ya. No, gratis ya di sini. Ya, nggak boleh. Berarti kayak mondok juga di sini ya dia. Ya, mondok juga ya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Oh, berarti tapi harus didampingi orang tua. orang tuanya. Oh, siap. Maksud tidak bayar itu si anak tadi tidak membayar 1 rupiah pun. Makannya, biaya pondoknya, biaya bukunya, Hampir pakaiannya. semua gratis, Ustaz ya. Ya, gratis. Dari mulai awal hingga akhir dia belajar. Berapa tahun jangka Bukan mau belajar? masuk saja yang gratis. Kan ada juga pondok mau masuk aja gratis, Iya. nggak bayar. Iya. Akhirnya bayar. Tapi kalau di sini sampai jangka waktu berapa tahun belajarnya, Ustaz? Ya tergantung dianya mau ngikuti ajaran yang tahun berapa. Oh, sampai maksimal lah di sini ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oh. Mempertegas lagi Ustaz soal pelarangan sholat itu apakah benar atau tidak bisa diulang kembali? Larangan sholat Iya, itu yang isi. teroris itu. Berarti di sini tidak ada begitu pelarangan. Makanya saya tanya juga dia dapatnya datanya dari mana.
Siap. Itu yang harus dimatikan orangnya itu, apalagi memfitnah begitu. Kalau dia menuduh tanpa tabayun, tanpa verifikasi, itu fitnah yang kejam. Makanya saya tidak layani, saya tidak komen. Untuk apa saya dituduh sesat saya komen? Kalau saya melayani menuduh saya sesat, saya layani dia, berarti saya benar. Sedangkan Nabi saja dituduh sesat, sedangkan Nabi saja difitnah, apalagi saya ini bukan apa-apa. Nabi itu dikeji, Nabi dihina, difitnah. Apalagi saya ini Bang Adi hanya ubi kayu, nggak punya pengetahuan apa-apa tentang agama. Saya tidak mengajarkan bab agama, tidak mengajarkan apa itu Islam, enggak. Yang saya ajarkan bagaimana mau beragama, termasuk bagaimana mau beragama Islam, dasar-dasar mau beragama Islam, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, pola pikir yang jernih. Itu yang saya ajarkan. Siap. Siapa saja yang mau beragama mesti dasar-dasarnya bersih dan suci. Sekolah kah atau bagaimana Ya, dalamnya? bimbingan, pelajaran, dasar-dasar agama, bukan agama Islam ya. Semua agama kan baik, Iya. tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Agama Islam mau bersih, mau suci. Agama Kristen mau baik, mau bersih, mau suci. Agama Buddha mau bersih, mau suci. Agama Hindu mau bersih, mau suci. Tidak ada satupun agama di dunia ini mengajarkan yang kotor. Jadi spesifik untuk pengajarannya agamanya agama apa di sini? Ya karena saya agama Islam ya mengikuti agama Islam lah. Siap. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau hari raya ya ikut pemerintah. Kalau puasa ya harus mengikuti pemerintah. Kan tinggalnya di Indonesia. Sedangkan ada yang tidak mengikut pemerintah, nggak viral-viral. Kami nggak makan binatang, diviralkan. Yang makan babi, yang makan anjing, yang makan yang kotor-kotor, yang makan darah, baluta, nggak diviral-viralkan. Kalau untuk anak-anak di sini dari usia berapa sih yang belajar tamat SD? Iya, karena kalau terlalu kecil dia nggak bisa membawa dirinya. Sampai Karena kan diajarkan mandiri, dibimbing. sampai SMA begitu. Ya tergantung dia. Tergantung dia. Ya, tapi tidak ada bayaran ya. No, gratis ya di sini. Ya nggak boleh. Berarti kayak mondok juga di sini ya dia. Yang mondok juga ya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Oh, berarti tapi harus didampingi orang tua. Orang tuanya. Oh, siap. Maksud tidak bayar itu si anak tadi tidak membayar Rp1 pun. Makannya, biaya pondoknya, biaya bukunya, hampir sama gratis Ustaz ya. Ya gratis. Dari mulai awal hingga akhir dia belajar. Berapa tahun jangka Bukan belajar? masuk saja yang gratis. Kan ada juga pondok mau masuk aja gratis, Iya. nggak bayar. Iya. Akhirnya bayar. Tapi kalau di sini sampai jangka waktu berapa tahun belajarnya, Ustaz? Ya tergantung dianya mau ngikuti ajaran yang tahun berapa. Oh, sampai maksimal lah di sini ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oh. Mempertegas lagi Ustaz soal pelarangan sholat itu apakah benar atau tidak bisa diulang kembali? Larangan sholat Iya, itu yang isi. teroris itu. Berarti di sini tidak ada begitu pelarangan. Makanya saya tanya juga dia dapatnya datanya dari mana. Siap. Itu yang harus dimatikan orangnya itu, apalagi memfitnah begitu. Kalau dia menuduh tanpa tabayun, tanpa verifikasi, itu fitnah yang kejam. Makanya saya tidak layani.